Tengah hamil besar, memasuki usia 7 bulan, Lesti Kejora nekat terjun langsung melihat pedihnya korban bencana banjir bandang yang melanda wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kehadiran Lesti dengan ditemani sang suami Rizky Bilar ini tak hanya membawa bantuan berupa materi, tetapi juga semangat dan menghibur untuk para korban. Lantaran Lesti mengaku pernah tidur di pengungsian gara-gara banjir. Belum selesai udah ketawa. Oh, karena ibu udah nyanyi dikasih aja sama Papa Dila. Pas diskusi ngobrol-ngobrol boleh izin sama pihak tim produksinya, dibolehkan untuk 1 hari kita menyalurkan langsung ke sana. Aku pernah ngerasain ada di posisinya mereka, gitulah mereka happy sekali. Ya, aksi Lesti memang mendapatkan banyak apresiasi dari netizen. Tetapi bagi Bilar, aksi Lesti ini cukup mengkhawatirkannya, mengingat Lesti memiliki riwayat HPL atau melahirkan lebih cepat dari perhitungan dokter. Emang akunya yang mau. Ya kalau untuk kekhawatiran pasti, tapi kan kembali lagi, dia kan udah bisa mengukur dirinya sendiri, udah bisa mengukur, dan kita pun periksa. Ini kuat banget, bisa dibilang apa sih namanya? Kebo ya. Yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu. Muntah-muntah, sering drop. Kan saya sering absen di program. Nah, itu tadi kena sakit, tiba-tiba masuk angin. Kecintaan Luna Maya terhadap dunia olahraga memang bukan rahasia lagi. Bahkan kini impian Luna untuk menggabungkan olahraga dengan entertainment alias sportainment akhirnya terwujud. Dengan menggandeng RCTI Plus, Luna dan rekannya Marian Rumantir sebagai CEO founder TS Media berkolaborasi dengan Valencia Tanusudibio, CEO RCTI Plus, menghadirkan program inovatif Sportif Plus. Kalau sebenarnya sport sendiri, dari historicalnya RCTI Plus, kita itu setiap kali nayangin konten sports itu selalu bagus. Jadi di sini kita berpartner dengan TS Media untuk mengkolaborasikan format baru yaitu Sportif Plus, di mana lebih sportstainment ya jatuhnya ya. Dan ini bisa memberikan format tambahan yang lebih fun, lebih menghibur gitu untuk. Ya pastinya kolaborasi ini sesuatu yang baru buat kami jadi IP andalan untuk kita berdua, RCTI Plus dan juga TS Media. Dalam Sportif Plus ini, setidaknya ada 4 cabang olahraga yang telah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari program, yakni bulu tangkis, sepak bola, basket, dan tinju. Namun tentunya penyajiannya tidak secara konvensional. Keempatnya akan dikemas secara seru dan kekinian, lengkap dengan elemen musik, shopping, kuliner, hingga berbagai experience booth yang tentunya akan digemari generasi muda. Tren positif ini tidak hanya melahirkan gaya hidup sehat, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Kalau kita bicara soal data, memang yang bisa ditonton ya. 4 cabang olahraga ini yang selalu membuat orang tuh nggak pernah ketinggalan. Anak-anak muda sangat melihat sport sebagai salah satu outlet untuk bisa menghilangkan stres, berkomunitas, bertemu dengan teman-teman gitu kan. Tenang dan tidak merasa bersalah. Begitulah ekspresi Ayu Puspita, pemilik wedding organizer Ayu Puspita Sejahtera dan pengelola vendor Medlift, ketika digeruduk massa di kawasan Kayu Putih, Matraman, Jakarta Timur, Selasa malam. Massa yang emosi karena telah ditipu dan dirugikan akibat pesta pernikahannya berantakan dan memalukan, meminta pertanggungjawaban kepada Ayu Puspita agar mengembalikan uang yang sudah mereka setor untuk acara pernikahan. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund? Kita butuh uangnya kembali, 100%. Okay? Betul. Kita butuh itu. Nah, kalau ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari uang event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita terungkap ke publik setelah viralnya beberapa video acara pesta pernikahan yang tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, seperti peralatan resepsi yang kurang dan makanan yang tidak tersedia. Kamu udah menerima uang nih, terus kamu nggak melaksanakan tugas kamu, kayak mana maksud kamu? Ngenes, pasti ngenes banget. Apalagi yang berekspektasi pasti bukan cuma calon pengantinnya aja. Sekitar 200 pasangan yang telah dan akan melaksanakan pesta pernikahan
menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita. Nilainya ada yang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Totalnya sangat fantastis, yakni mencapai 16 miliar rupiah. Mayoritas konsumen tergiur oleh bonus yang ditawarkan wedding organizer Ayu Puspita. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus, jadinya banyak yang tergiur lah. Kenapa bisa ratusan? Nah itu berarti dia dahsyat banget promonya dan dia akan memberikan bonus yang banyak tuh biasanya. Makanya klien-klien ini tertipu dan bisa bayar langsung. Satu persatu korban dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita melapor ke polisi. Ayu selaku pemilik dan seorang karyawan berinisial ID sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ayu yang sebelumnya dikenal sosok dermawan, kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara sang bos ditahan, kantor wedding organizer Ayu Puspita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur tidak beroperasi lagi dan telah dipasang garis polisi. Ya kalau kita kerja mah yang halal-halal aja, nggak usah pakai nipu-nipu orang kayak gitu. Diamankan di wilayah Jakarta Timur, ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Desember 2025, saya Harabdu bin Tohar Abdul Rahim di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap istri saya bernama Irma Fatika Anggraini binti Ivan Rusdiana. Grogi saat bacakan ikrar talak hingga majelis hakim menenangkan Bedu. Tak hanya tegang, suaranya pun bergetar saat bacakan ikrar talak. Padahal saat proses perceraian itu berlangsung, berkali-kali Bedu siap mengakhiri bahtera dengan Irma Kartika Anggraini dan sulit untuk bisa kembali. Lantas benarkah saat membaca, Bedu kena mental lantaran ia benar-benar telah lepas tanggung jawab sebagai suami? Meski sah bercerai secara agama dan negara, benarkah ada sekelumit beban yang masih mengganjal lantaran tak bisa lagi menuntun Anggi? Benarkah karena itu suara Bedu bergetar saat membacakan ikrar talak? Menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panas api neraka. Nah, ketika saya bercerai, berpisah, seperti ada sesuatu yang bukan bebannya hilang ya, bukan, tapi artinya apakah setelah perpisahan ini mantan saya, istri saya tetap berada di track yang lurus gitu kan. Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya. Memantau istri kan, selama berumah tangga aja kadang-kadang kita masih lost, masih suka nggak terpantau, apalagi kita sudah tidak suami istri lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah anak-anak aja sih.